lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Mari kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Monggo silahkan duduk. Oh terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, dalam setiap langkah kami Engkau ada. Engkau hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kira badalaya basyikara ya dalaya bala 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 bala. Oh syukur syukur. Oh syukur. Kami mau menyembah-Mu Tuhan lebih dalam lagi. Oh syikara ya dalaya bala 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 bala. Kira na 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 ya syikara ya bala bala. Katakan, dalam setiap langkah Kau ada, dalam kesesakan Kau hadir, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu, lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku,
perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kami kekuatan. Kami mau serahkan setiap usaha kami, anak-anak kami, istri kami, suami kami, bisnis kami, semuanya kami taruh di kaki Yesus. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi dan lagi. Kita badalaya basyikaraya dalaya bala bala bala. Tuhan, katakan ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan dengan segenap jiwaku, ku sembahkan dengan segenap. Lebih dalam lagi kami mau
kami merasakan kemenangan itu ada. Karena kami sudah mengalaminya di berbagai musim bersama-sama Engkau. Yesus yang membawa kami dari kemuliaan yang satu kepada kemuliaan yang lain. Dari kemenangan yang satu kepada kemenangan yang lain. Kami sudah mengalaminya. Semuanya itu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Semakin mantap kami mau bergantung kepadamu Tuhan. Karena kami yakin Engkau ada di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Berikan kemuliaan bagi Tuhan.
Haleluya Tuhan, kemenangan terjadi di tempat ini Tuhan. Kelepasan terjadi di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat kemenangan yang Engkau berikan. Engkaulah sumber kemenangan kami Tuhan. Engkaulah sumber berkat kami. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik Tuhan. Kami bersyukur siang hari ini, Bapa berkati kami, berkati firman-Mu, urapi setiap kami, urapi setiap hati kami Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu siang hari ini. Engkau mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Tuhan baik, amin. Ya. Tadi worship leader bilang, Bu Vero lebih dari pemenang, Bu Sarah lebih dari pemenang. Saya sama Pak Daniel piye Bapak Ibu ya. Istri memang lebih dari pemenang, amin. Cuman Pak Yuli yang lebih dari pemenang, suaminya. Puji Tuhan, kita belajar firman Tuhan siang hari ini. Masih dengan tema generasi yang berjaga-jaga. Ya. Dengan tema menjaga kemenangan Anda. Ya, dan diambil dari 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Saya bacakan Bapak Ibu Saudara. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo, anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin, sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan kemenangan pada hari itu, kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia, sama anak Age orang Harari, ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah, dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankan dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Ya, Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini kita melihat Daud dan para pahlawannya bukan hanya memenangkan peperangan, tapi bagaimana kita melihat bagaimana mereka tetap berdiri mempertahankan kemenangan mereka. Ya, mendengar kata kemenangan, apa yang ada dalam pikiran kita Bapak Ibu Saudara? Ya, setiap kita pasti senang ya mendengar kata kemenangan. Ya, apa yang ada dalam pikiran kita ketika kita mendengar kata kemenangan? Kita akan belajar firman Tuhan siang hari ini. Setiap kita pasti senang Bapak Ibu ya ketika kita mendengar kata kemenangan. Meskipun mungkin dalam permainan kita menang aja senang ya. Habis main padel menang, main mahjong menang ya. Biasanya orang habis main padel, main mahjong Bapak Ibu. Ya, ini baru FOMO. Ya. Berkata tentang kemenangan, kita sangat menyukainya. Ya. Ketika bisnis kita mulai diberkati Tuhan, kita ngerasain yang namanya kemenangan. Ketika keluarga kita dipulihkan, kita ngerasain yang namanya kemenangan. Ya. Ketika doa kita dijawab,
Kita ngerasain yang namanya kemenangan. Tetapi ada satu hal yang terkadang kita tidak pikirkan, Bapak Ibu Saudara. Mendapatkan kemenangan dan menjaga kemenangan itu adalah dua hal yang berbeda. Ya, mendapat kemenangan dan menjaga kemenangan itu dua hal yang berbeda. Ada orang yang berhasil mendapatkan sesuatu, ya, tapi beberapa waktu kemudian dia kehilangannya kembali. Pernah melihat, mungkin pernah mengalami hal seperti itu Bapak Ibu? Ada orang yang berhasil keluar dari hutang, tetapi beberapa tahun kemudian terikat lagi, jatuh lagi di lubang yang sama. Nah, ini dua hal yang berbeda. Mendapat kemenangan dan mempertahankan kemenangan itu berbeda Bapak Ibu Saudara. Ada keluarga yang sudah dipulihkan, beberapa waktu setelahnya mereka konflik kembali. Berantakan lagi. Bapak Ibu pernah melihat dulu ada orang teman kita mungkin yang cinta Tuhan, yang rajin, aktif. Tapi kita melihat akhir hidupnya meninggalkan Tuhan. Karena apa? Tidak menjaganya Bapak Ibu Saudara. Karena itu kemenangan itu adalah sesuatu yang harus dijaga. Kita akan melihat di 2 Samuel ini berisi tentang para pahlawan Daud. Ya, 3 pahlawan Daud yang berani berdiri. Isbaal menghadapi banyak musuh, 800 orang. Eleazar tetap berdiri ketika orang lain mundur. Dan Sama bin Age, ya, dia berdiri mempertahankan ladang ketika orang lain melarikan diri. Wah, ini 3 pahlawan Daud, Bapak Ibu Saudara. Mereka bukan orang yang biasa. Mereka orang yang selalu berdiri bersama Daud menghadapi peperangan. Kita akan belajar ada 3 prinsip di sini Bapak Ibu Saudara yang kita akan pelajari. Yang pertama, jangan lengah setelah menang Bapak Ibu. Ya, jangan lengah setelah menang. Para pahlawan Daud tidak berhenti berjaga hanya karena mereka sudah menang. Mereka tetap menghadapi peperangan berikutnya. Mereka nggak berhenti berjaga-jaga. Di ayat 10 dikatakan, dia tidak meletakkan pedangnya. Eleazar berjaga-jaga, tidak lengah, pedang tetap ada di tangannya, melekat pada tangannya. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Artinya ini kehidupan yang berjaga-jaga. Eleazar lelah enggak? Pasti lelah. Tapi dia tetap berdiri. Dia tidak meletakkan pedangnya. Kemenangan yang kemarin tidak membuat dia lengah dengan peperangan hari ini. Ada satu prinsip ini, jangan lengah Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Eleazar yang tidak meletakkan pedangnya. Kita pun sama Bapak Ibu, kita mesti punya kehidupan yang berjaga-jaga. Karena apa? Karena kita nggak ngerti kapan musuh itu datang. Kita nggak tahu. Kita mesti punya kehidupan yang berjaga-jaga. Mengapa kita harus berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara? 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ini musuhnya kita Bapak Ibu. Makanya Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jaga. Firman Tuhan gak berkata kalau iblis datang kamu sadar ya berjaga-jaga ya. Enggak. Tuhan bilang sadarlah dan berjaga-jaga. Artinya apa? Ini kehidupan kita yang harus berjaga-jaga dan waspada setiap hari Bapak Ibu Saudara.
Kehidupan orang percaya harus memiliki kesadaran rohani setiap hari. Sadar itu apa? Sadar itu tahu apa yang sedang terjadi. Sadar itu apa? Tahu siapa musuhnya. Sadar itu apa? Tahu bagaimana kita harus merespon, Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi tantangan, tahu aku harus merespon seperti apa. Ini yang namanya sadar. Sadar Bapak Ibu, sadar itu berarti apa? Tahu betul kondisi hati kita. Ketika kita menghadapi konflik, tantangan, kita gampang untuk menyalahkan orang lain, betul? Mudah buat kita. Seringkali kita sibuk melihat kesalahan orang lain, tetapi kita lupa melihat kondisi hati kita. Sadar itu tahu betul kondisi hati kita seperti apa. Kenali hati kita Bapak Ibu Saudara. Sadari kondisi hati kita. Apakah aku sedang jauh sama Tuhan apa enggak? Apakah aku ini makin lembut atau makin keras hati? Apakah aku ini makin jujur atau aku makin banyak menyembunyikan sesuatu? Apakah aku makin mudah mengampuni ataukah aku masih suka menyimpan kepahitan? Apakah aku masih bergantung dengan kekuatanku sendiri ya? Ataukah aku sudah bergantung sama Tuhan? Sadari Bapak Ibu, apa kondisi hati kita? Bagaimana kondisi hati kita? Sadari terhadap apa? Strategi musuh. Sadar Bapak Ibu Saudara. Bilang sebelah kiri kananmu, sadar. Sadar. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Si jahat itu berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kita perlu kenali Bapak Ibu Saudara. Setiap kita, saya tahu setiap kita punya area lemah. Kita pasti memilikinya. Kita perlu mengenalinya Bapak Ibu. Kenali area lemah kita. Kenali godaan kita itu sering datang di area apa. Kenali di mana lingkungan yang membuat kita gampang jatuh. Ya, kenali. Kalau ketemu ini mesti ngomongin orang. Gak usah ditemuin. Ya, gak usah ditemuin. Aku kalau ketemu dia kok rasanya gak sejahtera ya. Ya gak usah ditemuin. Temuin yang lain. Kenali Bapak Ibu Saudara. Sadar itu berarti mengenali celah sebelum kita jatuh di dalamnya. Itu sadar. Sadari Bapak Ibu. Aku kalau ngomong seperti ini, bojoku nesura yo. Ya wes rasa ngomong. Kenali Bapak Ibu Saudara. Ya, sadar dan berjaga-jaga. Berjaga-jaga itu bagaimana? Berjaga-jaga itu bukan hidup dalam ketakutan. Berjaga-jaga itu berarti dengan kesadaran bahwa ada sesuatu yang harus kita jaga Bapak Ibu. Hidup yang berjaga-jaga itu di mana? Bagaimana kita menjaganya? Apa yang harus kita jaga? Yang pertama Bapak Ibu, jaga pikiran kita. Karena apa? Pikiran kita itu medan perangnya si jahat. Si jahat itu berusaha membuat pikiran kita negatif. Si jahat berusaha membuat pikiran kita enggak sesuai firman. Si jahat berusaha membuat pikiran kita untuk hidup terus dalam kedagingan. Jaga apa yang masuk dalam pikiran kita. Sadari apa yang kita dengarkan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Kita dengerin apa nih? Ya ketika kita dengarnya berita-berita buruk, kita dengarnya hal-hal yang negatif, ya kita akan hidup penuh kekhawatiran dan ketakutan. Kalau kita dengarnya firman, kita dengarnya khotbah, kita dengarnya lagu-lagu rohani, ya
kita mendapatkan kekuatan. Jaga apa yang kita dengar. Perhatikan media sosial kita, Bapak Ibu Saudara. Satu hari kami melayani pasangan suami istri, ketika mereka konflik selalu ada kata-kata cerai. Udahlah, cerai aja. Besoknya konflik lagi, selalu bilang cerai. Ya, ketika mereka konseling dengan kami berdoa, Roh Kudus, apa yang harus kami beritakan buat mereka berdua. Roh Kudus ingetin saya satu hal, Bapak Ibu. Saya tanya, apa yang kalian konsumsi di media sosial? Ternyata pasangan ini sering melihat berita-berita di TikTok tentang artis yang kawin cerai. Ketika ada konflik mereka bercerai, mereka melihat itu di media sosial dan itu dikonsumsi setiap hari. Yang terjadi ketika mereka konflik, kata-kata yang keluar adalah cerai. Saya bilang sama mereka, stop. Jangan dengerin, jangan baca berita-berita itu lagi. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Dan puji Tuhan, hidup mereka dipulihkan, pernikahan mereka dipulihkan, Bapak Ibu Saudara. Jaga apa yang masuk di pikiran kita. Kita sering ngobrol dengan siapa? Obrolannya membangun kita apa enggak? Nah, ini penting Bapak Ibu. Obrolannya penuh kompor apa enggak? Nah, hati-hati Bapak Ibu. Eleazar berjaga-jaga, pedang tidak lepas dari tangannya. Eleazar tidak melepaskan pedangnya. Sama, secara rohani kita juga punya pedang Bapak Ibu Saudara. Yaitu apa? Pedang roh. Yaitu apa? Firman Tuhan. Bagaimana kita menjaga kemenangan kita? Tetap pegang firman Tuhan Bapak Ibu. Amin. Karena firman itu adalah dasar kehidupan kita. Ketika godaan datang, apa kata firman? Ketika keyboard berhenti, apa kata firman? Apa kata firman? Ketika kita ada dalam keputusan yang sulit, ketika ada kekhawatiran, kita mesti kembali apa kata firman Bapak Ibu. Baca firman setiap hari, renungkan setiap hari. Setelah baca dan renungkan, tanya sama Tuhan, Tuhan apa yang Engkau mau aku lakukan hari ini? Tuhan apa yang Engkau mau aku kerjakan hari ini Tuhan? Pimpin aku Tuhan. Karena apa yang kita izinkan masuk dalam pikiran kita akan masuk dalam hati kita Bapak Ibu. Makanya Amsal berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Jangan biarkan hal-hal kecil itu meracuni hati kita Bapak Ibu Saudara. Ya, jangan biarkan berita negatif, ngomongin jeleknya orang, simpan kepahitan. Itu hal-hal kecil yang meracuni hati kita Bapak Ibu Saudara. Orang yang berjaga-jaga itu adalah orang yang ngerti firman dan melakukannya. Iblis berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Berarti ada orang yang tidak dapat ditelannya. Betul Bapak Ibu? Orang yang tidak dapat ditelannya ini yang bagaimana? Orang yang sadar dan berjaga-jaga Bapak Ibu. Orang yang sadar dan berjaga-jaga itu orang yang seperti apa? Yakobus 4 ayat 7 berkata, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sebelum iblis lari, apa kata firman Tuhan Bapak Ibu? Tunduklah kepada Allah. Tunduk ini berbicara tentang apa? Ketaatan Bapak Ibu. Tunduklah kepada Allah. Apa respon kita ketika Roh Kudus ingatkan kita akan firman? Kita mau taat atau enggak?
Apa respon kita Bapak Ibu ketika Roh Kudus ingetin firman? Kita mau taat sama firman apa enggak? Taat itu sadar dan berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, yang berikutnya bagaimana kita menjaga kemenangan kita. Miliki mentalitas yang tidak menyerah Bapak Ibu. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan besar. Ada kata penting di sini Bapak Ibu, yaitu apa? Bangkit. Bangkit, Eleazar bangkit. Bangkit berarti tidak membiarkan keadaan menentukan hidupnya. Bangkit itu tidak membiarkan situasi sulit itu menentukan hidupnya. Eleazar menghadapi sesuatu yang sulit, bahkan orang Israel sudah mundur semua. Dia punya alasan untuk ikut mundur. Tapi dia memilih untuk bangkit. Ini mental Bapak Ibu. Ini mentalitas. Dia memilih untuk bangkit di saat orang lain mundur. Jangan ikut mundur ketika orang lain mundur Bapak Ibu. Ketika orang Israel mundur, Eleazar tetap berdiri. Jangan ukur kesetiaan kita kepada Tuhan berdasarkan kesetiaan orang lain Bapak Ibu. Jangan ukur dari situ. Ketika orang lain berhenti berdoa, kita gak perlu ikut-ikutan berhenti berdoa. Kita harus tetap berdoa. Ketika orang berhenti pelayanan, ya kita gak harus ikut-ikutan berhenti pelayanan. Jangan ukur kesetiaan kita dengan kesetiaan orang lain Bapak Ibu Saudara. Kalau orang lain kompromi, ya kita gak perlu ikut-ikutan. Aku akan tetap pegang kebenaran. Amin Bapak Ibu. Di dalam pelayanan kita pasti nemuin banyak gesekan. Tetap setia Bapak Ibu. Ya gesekan itu biasa. Ketuanya PW galak gak apa-apa, biasa. Ya, dia galak tapi murah hati. Ya, Bapak Ibu tahu siapa yang ngerjain ini? Oh, itu ketua PW-nya itu. Murah hati dia. Wah, sampai di mana tadi ya? Temukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan Bapak Ibu. Jangan ukur kesetiaan kita berdasarkan kesetiaan orang lain. Ya, temukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Bangkit itu berarti kembali mengambil posisi. Eleazar bukan sekedar berdiri secara fisik. Dia kembali mengambil posisi untuk menghadapi musuh. Kita juga perlu mengambil posisi yang mungkin selama ini kita tinggalin Bapak Ibu Saudara. Kita mesti bangkit ambil posisi. Posisi doa kita. Posisi firman kita. Posisi integritas kita, tanggung jawab kita. Yang mungkin selama ini kita tinggalkan. Mungkin selama ini kita nomor sekiakan. Kita mesti bangkit ambil posisi kembali Bapak Ibu Saudara. Bangkit itu berarti apa? Bangkit itu berarti kembali ke tempat di mana Tuhan menghendaki kita berdiri Bapak Ibu. Ini yang namanya bangkit. Bangkit itu kembali ke tempat di mana Tuhan menghendaki kita berdiri. Apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Ketika Eleazar bangkit dan membunuh banyak orang Filistin, akhirnya apa? Tuhanlah yang memberi kemenangan. Sebelum Tuhan memberi kemenangan, Eleazar mesti apa? Bangkit dulu. Kita mesti bangkit Bapak Ibu. Ini mentalitas kita Bapak Ibu Saudara.
Tanyakan. Jangan menunggu keadaan berubah. Tanyakan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan hari ini? Tuhan, apa yang mesti aku kerjakan hari ini? Tuhan, berikan aku hikmat. Tuhan, ketika aku gagal, apa yang harus aku lakukan? Tuhan, kasih aku hikmat, Tuhan. Amsal 24 berkata, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan apa? Bangkit kembali. Orang benar bukan orang yang tidak pernah jatuh, Bapak Ibu. Orang benar itu ketika dia jatuh, dia bangkit dan dia bertobat. Dia tidak mengulanginya. Tuhan bilang jatuh sampai 7 kali bangkit. Kalau 8 piye, Pak? Enggak tahu kalau 8. Firmannya cuma sampai 7. Kalau 8 nanti dipikir sendiri. Ya, orang benar adalah orang yang jatuh, bangkit, belajar, berjalan kembali. Itu orang benar, Bapak Ibu. Eleazar bertempur sampai tangannya penat, kata firman Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Ketekunan, Bapak Ibu. Mungkin kita sudah lama berdoa, kok nggak keluar dari masalah ini ya. Tekun, Bapak Ibu. Saya percaya setiap kita punya waktu, punya prosesnya sendiri. Kita nggak bisa ukur jawaban doa kita dan jawaban orang lain sama. Kita nunggu pemulihan kok lama ya. Jangan berhenti karena lelah, Bapak Ibu Saudara. Galatia 6 ayat 9 berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Jangan menyerah, Bapak Ibu, ketika lelah. Lelah ya istirahat, gak apa-apa. Ya. Lelah istirahat boleh. Sama kayak Elia. Ya, Elia pernah mengalami setelah kemenangan besar di Gunung Karmel. Elia mengalami kelelahan dan ketakutan, kata firman Tuhan. Karena apa? Isabel mengancam mau membunuhnya. Dia takut, lelah. Elia berkata, Tuhan ambillah nyawaku. Sampai seperti itu, Bapak Ibu. Tapi apa yang dilakukan Tuhan? Malaikat membangunkan dia, makan. Sor pelem dulu. Ya, makan dulu. Bangunlah, makanlah. Perjalananmu nanti jauh loh. Capek nanti, ayo makan dulu. Ya, kadang-kadang kita juga perlu untuk istirahat, Bapak Ibu Saudara. Lelah gak apa-apa, leren. Ya, jangan minta pulangnya besok. Ya. Ambil waktu tenang. Ambil waktu untuk berdoa. Bahkan ambil waktu kita mau nangis di hadapan Tuhan, nangis, Bapak Ibu. Datang di hadapan Tuhan. Karena apa? Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berdiri dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ayat ini gak berkata orang yang gak pernah lelah mendapat kekuatan baru. Enggak. Ayat ini berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Amin. Menanti-nantikan Tuhan berarti apa? Menanti-nantikan Tuhan bukan berarti gak ngelakuin apa-apa, Bapak Ibu ya. Menanti-nantikan Tuhan berarti apa? Berhenti andalkan kekuatanmu. Berhenti andalkan kekuatan kita dan menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhan, aku sudah lakukan ini Tuhan. Beri aku hikmat Tuhan. Tuhan, aku percaya. Berikan aku kekuatan untuk aku terus berjalan. Andalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara.
Kapan kita butuh kekuatan baru Bapak Ibu? Setiap hari. Setiap hari. Banyak orang percaya ketika baru jatuh butuh kekuatan baru. Ketika gagal rasanya butuh kekuatan baru. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita perlu kekuatan yang baru itu setiap hari Bapak Ibu Saudara. Karena apa Bapak Ibu? Karena kekuatan yang kemarin itu tidak selalu cukup untuk menghadapi peperangannya hari ini. Kita butuh kekuatan setiap hari Bapak Ibu Saudara. Bangun kehidupan doa kita setiap hari. Bangun kehidupan firman kita setiap hari Bapak Ibu Saudara. Jangan dengerin firman cuma di hari Minggu aja. Setiap hari kita mesti isi pikiran kita dengan firman. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan bilang apa? Mendapat kekuatan yang baru. Yang berikutnya, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu. Yang kita senangin adalah yang terakhir. Ya, yang ketiga, bagaimana menjaga kemenangan kita? Jaga ladang yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Ada ladang yang Tuhan percayakan buat kita. Orang Filistin berdiri di tengah-tengah sepetak tanah yang penuh kacang merah. Orang Filistin datang menyerang sebuah ladang, orang Israel melarikan diri. Tetapi prajurit Sama bin Age berdiri di tengah-tengah ladang itu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Buat Sama, ladang itu bukan sekedar tanah. Ladang itu sesuatu yang Tuhan percayakan untuk dijaga Bapak Ibu Saudara. Kita juga memiliki ladang yang Tuhan percayakan buat kita. Ladang mana yang Tuhan suruh kita untuk kita jaga. Ladang mana yang seringkali iblis mulai rebut dalam kehidupan kita. Area mana yang iblis sering rebut dari area hidup kita Bapak Ibu Saudara. Kenali ladang kita. Ladang kita bisa berupa banyak hal. Kita mesti doakan Tuhan. Ladang apa yang harus aku jaga Tuhan? Bisa keluarga kita. Bisa pekerjaan pelayanan kita. Keuangan kita. Ada ladang yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Mungkin ladang kita adalah keluarga. Jangan sampai kita hebat di luar. Tapi kita babak belur di keluarga Bapak Ibu Saudara. Kita sibuk kerja, sibuk pelayanan. Tapi kita gak pernah punya waktu di rumah. Si jahat berusaha merebut ladang keluarga orang-orang percaya Bapak Ibu. Apa yang iblis rebut dalam kehidupan keluarga kita? Yang pertama yang seringkali iblis rebut adalah waktu. Kita gak punya waktu lagi buat ngobrol sama pasangan. Kita gak punya waktu lagi buat ngobrol sama anak-anak. Iblis merebut komunikasinya. Tuhan bilang jaga ladangmu. Ladang yang dimana iblis sering rebut di area ini. Jaga. Si jahat sering kali merebut apa? Kepercayaan di dalam keluarga. Suami istri gak percaya. Orang tua gak percaya sama anak. Anak gak percaya sama orang tua. Ini yang sering kali iblis kerjakan Bapak Ibu. Iblis merebut apa? Kesatuan. Suami istri gak bersatu, saling menyalahkan. Orang tua dan anak saling menyalahkan. Hati-hati Bapak Ibu. Ada ladang yang harus kita jaga. Amin Bapak Ibu. Kenapa jadi tegang ya ngomongin keluarga? Ya, kapan terakhir kali kita ngobrol tanpa handphone dengan mereka? Ayo. Kapan terakhir kali kita doakan pasangan kita? Kita doakan anak-anak kita. Kapan terakhir kita mendengarkan cerita mereka? Ada ladang yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Mungkin ladang karakter kita yang perlu kita jaga.
Karakter itu salah satu ladang yang harus kita jaga. Karena apa Bapak Ibu? Iblis tahu kalau karakter orang itu rusak, banyak hal ikut rusak Bapak Ibu. Kejujuran, ya, kepahitan, kompromi, luka hati, kesombongan, iri hati. Seringkali iblis kerjakan untuk merusak ladang kita di sini Bapak Ibu. Jaga karakter kita dalam hal-hal kecil. Ketika orang gak lihat, kita tetap setia. Ketika gak ada yang lihat, kita tetap hidup dalam kebenaran. Jaga. Itu yang namanya integritas Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karakter itu tidak dibangun dalam satu keputusan yang besar. Enggak. Karakter itu dibangun melalui keputusan-keputusan yang kecil tapi sering dilakukan Bapak Ibu. Gak ada orang yang lihat, ya kita lakuin. Jaga karakter kita. Jaga perkataan kita ketika kita marah. Jaga nada bicara kita. Jaga respon kita ketika kita menghadapi konflik. Ada ladang yang harus kita jaga, Bapak Ibu Saudara. Temukan apa yang sering direbut si jahat di area-area kita. Temukan. Mungkin itu area keuangan. Jangan hanya berdoa Tuhan berkati keuanganku. Tapi kita juga berdoa Tuhan berikan aku hikmat bagaimana mengelola keuangan. Ada sesuatu yang harus kita jaga. Ada bagian kita yang harus kita jaga Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kita mengelola keuangan kita. Bedakan kebutuhan keinginan. Ingat Bapak Ibu, kita hanyalah pengelola di hadapan Tuhan. Kita bukan pemilik. Kita pengelola. Kalau kita pengelola, kita mau gunakan uangnya, kita tanya sama pemiliknya, betul? Tuhan berkat ini kemana? Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, berikan persepuluhan. Jangan lupa, Tuhan memberkati kita. Ingat Bapak Ibu, kita itu memberi bukan supaya diberkati. Kita itu memberi karena sudah diberkati Bapak Ibu. Karena kita sudah diberkati makanya kita memberi. Kita adalah pengelola Bapak Ibu Saudara. Kenali Bapak Ibu Saudara, apa ladang kita yang harus kita jaga. Amin Bapak Ibu. Saya undang pemain musik, semua singer boleh maju ke depan. Ketika kita menjaga ladang kita, apa kata firman Tuhan? Tuhan memberi kemenangan Bapak Ibu. Dan yang paling penting Bapak Ibu Saudara, jangan melupakan sumber kemenangan. Sumber kemenangan kita Tuhan Bapak Ibu. Ketika kita berhasil, itu bukan karena kita. Itu karena Tuhan. Ketika bisnis kita bertumbuh, itu juga semua karena Tuhan yang memberi kemampuan. Ketika keluarga kita dipulihkan, Tuhan yang memulihkan Bapak Ibu. Tuhan, apa yang Engkau mau percayakan kepadaku, aku mau menjaganya. Amin Bapak Ibu. Jaga. Kaget saya. Sudah mau worship jadi kaget ini. Jaga apa yang Tuhan percayakan Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Mungkin saat ini ada dari Bapak Ibu yang ngerasa lelah. Tuhan berkata, datang padaku, aku memberi kekuatan yang baru. Mungkin ada yang merasa Tuhan aku sudah jatuh terlalu jauh. Tuhan berkata, ayo bangkit, kamu
Kamu bisa. Mungkin ada di antara kita yang merasa, aku ingin menyerah. Tapi Tuhan berkata, jangan lepaskan pedangmu. Yes. Pegang firman-Ku, kata Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang ngerasa, aku gak tahu mau buat apa lagi. Mentok Tuhan. Aku gak tahu mau gimana lagi. Tuhan berkata, jagalah ladangmu, percaya kepadaku. Ya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Syukur Tuhan. Cek cek. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Perkara dapat ku tanggung, amin Tuhan, di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Saudara-saudara, di dalam Alkitab, saudara bisa dengan mudah menemukan benang merahnya. Ketika orang-orang tidak menyerah, Tuhan selalu turun tangan. Ya. Banyak sekali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Saudara berdiri seperti Syama, seperti Eleazar, dua-dua itu catatannya Tuhan yang memberi kemenangan. Yes. Memang Tuhan. Tapi kalau saudara memilih untuk tidak menyerah, tidak berhenti, banyak sekali ya. Saya dorong saudara-saudara untuk respon firman Tuhan ini. Kalau saudara merasa sudah terlalu capek, terlalu lelah, sudah berjuang juga, tapi nggak ada apa-apa, saudara hanya perlu tidak boleh berhenti. Yes. Ya. Saudara pengen didoakan, saudara berdiri di sini, kami akan mendoakan saudara-saudara. Saudara sakit, gak sembuh-sembuh, hanya perlu jangan menyerah. Ya. Terima kasih. Segenap hidup, segenap nafasku jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untuk
lagi yang mau berdiri di altar Tuhan dan bilang, Tuhan aku serahkan kepadamu. Saudara liatin sampai orang berperang, tangannya melekat di pedang, sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah terlambat. Saudara, orang lain lari, tapi sama tahu ada yang harus dijaga. Itu makanan, dia harus jaga. Siapa lagi mau berdiri di altar? Saya doakan saudara. Mari teman-teman pendeta, para diaken, letakkan tangan dan doakan. Segenap hidup, segenap napasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap napasku, biar jadi persembahan di bawah mesbahmu. Kekuatanku, harapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Segenap hidup dan segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Banggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup dan segenap nafasku, biar jadi persembahan di atas mesbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua, oh hanya bagi Yesus. Bapa, terima kasih. Engkau tidak pernah mengecewakan. Amin. Engkau pasti memperhatikan sama Eleazar dan Isibaal. Ya. Mereka mempertahankan ladang-ladang itu. Mereka mempertahankan makanan mereka. Mereka mempertahankan kebutuhan nasional. Mereka bukan orang-orang yang lebih hebat dari orang lain. Mereka bertahan, mereka menolak untuk menyerah. Ya. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan. Amin. Apapun yang sedang kami hadapi di hari-hari ini, kesulitan sebesar apapun tidak akan pernah lebih besar dari keyakinan kami bahwa Tuhan jauh lebih besar. Amin. Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu, pengurapan-Mu bertambah di hidupnya, Amin. double portion. Amin. Berkati keluarga, istri dan anak-anak. Ya. Berkati bisnis, berkati pelayanan. Yes. Tambahkan kasih Amin. karunia-Mu. Terima kasih buat worship team yang telah melayani kami. Tuhan, pakai mereka, urapi mereka. Amin. Terima kasih untuk semua jemaat yang hadir. Yes. Berkati mereka semua, apa yang menjadi kebutuhan, kekhawatiran, kebimbangan, kegalauan. Tuhan, jamah semua yang sakit dan Amin. pulihkan. Kokohkan rumah tangga Amin. kami.
sampai maut yang memisahkan. Amin. Sehati sepikir, Yes. tidak saling menyalahkan. Amin. Tuhan dengar doa kami dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan saya akan menyampaikan pengumuman mengenai hari ulang tahun gereja yang akan dirayakan pada tanggal 30, minggu 2 minggu dari sekarang ya. Dan pada acara itu seperti tradisi baik yang kita punyai adalah kita selalu memberikan persembahan khusus investasi untuk mendukung dalam proyek ini adalah penyelesaian tanah di depan, dan ini selalu momen dari tahun ke tahun untuk mendukung proyek-proyek gereja ya. Dan saya dorong Bapak Ibu ini kesempatan ya, karena ini adalah investasi. Kalau kita makan di warung, di resto, kita dapatnya struk makanan. Tapi kalau kita berinvestasi dalam kerajaan Allah, ya tidak akan pernah rugi apa-apa ya. Selalu akan kembali dalam kelipatan. Nah, kemudian juga di acara yang sangat luar biasa ada 3 sesi ibadah. Minggu pagi jam 6 seperti biasa, dan peringatan atau ulang tahun gereja di jam 9 dan jam 6 sore. 2 sesi ibadah, dan kabar baik ada door prize yang menarik, ada 3 sepeda bagi, kasih tepuk tangan. Dan ada 6 angpau masing-masing 500.000, tepuk tangan yang kedua. Tapi menurut saya kayak tanggung. Mungkin jauh lebih bagus kalau jadi 10 gitu ya. Amen. Mau berdoa supaya angpaunya jadi 10 ya. Oke, amin ya. Amen. Kayak 6 tanggung. Siapa tahu ada yang tergerak dan nutupin 4-nya jadi 10 ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat yang hanya daripada Engkau Tuhan. Kami bersyukur kami Kau percayakan Tuhan untuk menjadi pengelola. Semuanya adalah milik-Mu Tuhan, dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi gereja ini. Setiap tangan-tangan yang mengerjakan, tangan-tangan yang memberi, Tuhan yang akan memberkati dan mengembalikan berkali lipat ganda. Terima kasih Bapa, kami membawa persembahan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita lebih dari pemenang. Sorakan.
hati di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang setia, sumber kemenangan di dalam hidup kami, dan mempercayakan kemenangan atas hidup kami Amin. sebagai anugerah yang besar bagi kami, dan kami sangat bersyukur kepada Tuhan. Kami juga sangat bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersuka cita karena Tuhan. Kami boleh dikuatkan karena Engkau Bapa, Allah sumber kebenaran kami. Amin. Dan Tuhan, bila kami menjaga apa yang Tuhan telah berikan kepada kami pada ibadah pada hari ini, terima kasih Tuhan. Kami punya tanggung jawab yang besar terhadap apa yang Tuhan percayakan. Tuhan, kami berketetapan hati untuk menyampaikan kabar sukacita yang sudah kami terima pada saat ini kepada siapapun Tuhan yang kami jumpai. Dan kami percaya Roh Kudus-Mu mengurapi kami dan menyertai kami. Dan orang lain yang Tuhan juga boleh bersukacita dan mereka menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Bapa, kami juga pada saat ini membawa bangsa kami, di mana Tuhan tempatkan kami di Indonesia. Engkau Tuhan telah membangun bangsa kami dengan darah dan air mata para pejuang-pejuang kami. Untuk itu Tuhan, kami pada saat ini berdiri. Tuhan selamatkan bangsa kami. Tuhan pulihkan negeri kami ya Tuhan, menjadi bangsa yang sungguh-sungguh tunduk dan menyembah kepada Engkau. Dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Dengan segala permasalahan, Tuhan Engkau adalah Allah yang mengendaki kami bertobat kembali kepada Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau adakan pemulihan bagi bangsa kami. Dan Tuhan, pakailah kami di mana Tuhan ada untuk kami Tuhan menjadi kepanjangan tangan untuk memulihkan kota kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga sangat bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk para pemimpin-pemimpin kami, para pejabat-pejabat negara dari pusat sampai daerah. Tuhan, Engkau memilih mereka untuk mensejahterakan bangsa kami. Tuhan, berikan kepada mereka hikmat kebijakan untuk senantiasa menghasilkan keputusan-keputusan, peraturan-peraturan, bahkan kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh Tuhan berpihak kepada rakyat, sehingga rakyat boleh terentas dari kemiskinan. Tuhan, kami pada saat ini sepakat juga menyerahkan ya Tuhan untuk Ibu Gembala Sidang, juga keluarga, dan juga para pelayan-pelayan, baik itu yang ada di pusat tempat ini ataupun juga yang ada di cabang-cabang. Bapa, Engkau adalah Allah yang menjadi gembala kami yang agung, gembala kami yang baik. Tentu Engkau Tuhan membawa setiap kami ke tempat yang baik pula. Di tempat di mana kami Tuhan boleh segarkan, di mana kami Tuhan memperoleh sukacita, di mana kami Tuhan beroleh kemenangan, dan kami Tuhan lebih daripada seorang pemenang, dan kami menaklukkan segala pada saat permasalahan hidup kami, karena Engkau Tuhan adalah pribadi yang berpihak kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau berkati keluarga-keluarga mereka, rumah tangga mereka, pelayanan mereka. Tuhan buat berhasil dan bahkan masa depan mereka. Kau memberikan masa depan yang gilang gemilang di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tuhan, kami juga pada saat ini berdoa
untuk anak-anak-Mu yang senantiasa mereka memberikan lutut-lutut mereka, hati mereka, tenaga mereka, bahkan air mata mereka Tuhan, juga dana-dana yang Tuhan diberikan melalui gereja ini. Kami percaya Engkau Tuhan memperhitungkan itu semuanya. Dan Kau akan mengembalikan berlipat kali ganda. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga ingat Tuhan untuk anak-anak-Mu yang pada saat ini mengalami sakit, penyakit, kelemahan tubuh, ataupun ikatan-ikatan dalam bentuk apapun ya Bapa. Tuhan, kami pada saat ini mengangkat tangan kami sebagai penyerahan kami total kepada Tuhan. Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Tuhan pulihkan mereka. Tuhan lepaskan mereka. Tuhan berikan mujizat atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah yang terus mengadakan pemulihan dan memberikan damai sejahtera bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga serahkan Tuhan ibadah kami pada sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberkati semuanya. Amin. Dan akhirnya Bapa, setiap ucapan doa kami alaskan semuanya Tuhan. Di dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati mengatakan amin.